Baik Ustadz, tadi kita udah panjang lebar bahas. Ini mau pertanyaan yang mungkin sering jadi pertanyaan kaum perempuan. Ini kalau keadaan perempuan lagi haid itu hukumnya masuk masjid itu gimana Ustaz? Baik. Jadi begini, dalam fikih itu kalimat atau kata ini sangat betul-betul berpengaruh di dalam memberikan satu makna. Dan itu pun didasarkan pada hadis. Hadis ini satu kalimat, satu kata ini sangat berpengaruh sekali. Contoh misalkan ya. Khairunas man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Di situ ada kata dan. Kan begitu? Ya. Wah. Tapi dalam redaksi hadis lain ada khairunas man ta'alamal Qur'an au 'allamahu. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang belajar Al-Quran atau yang mengajarkannya. Nampaknya kalau kita melihat terjemahan sekilas, nggak ada masalah antara dan sama aja. Tapi kalau kita tengok maknanya kan jauh. Ya. Yang belajar Al-Quran dan mengajarkan, artinya satu orang itu dia belajar kemudian mengajarkan. Ketika maka dua kelompok individu kan. Yang belajar Al-Quran saja sudah khairunas, atau yang mengajarkan juga khairunas, kan begitu Pak. Nah ini ada dua makna. Itu satu kata saja itu dalam hadis itu maknanya akan panjang. Nah kita lihat pertanyaannya, bagaimana hukum orang yang datang bulan masuk masjid? Perempuan haid masuk masjid. Kata-kata masuk ini kalau dalam bahasa sehari-hari ya udah masuk begitu aja. Tapi kalau dalam pemaknaan fikih beda lagi. Masuk itu ada yang lewat, ada yang berdiam diri, ada yang tarodud. Tarodud itu mundar-mandir. Ada yang mundar-mandir. Itu sudah maknanya banyak. Nah, dari hal itu maka kemudian masuk yang seperti apa? Kan begitu? Ya. Kalau kita bahas semua, tentu ketika kita melihat hukum fikihnya harus memakai dalil Al-Quran maupun Al-Hadisnya. Atau paling tidak qaul ulama dari penafsiran itu. Ada satu hadis yang mengatakan bahwa tatkala Aisyah radhiyallahu anha, ini riwayat Imam Muslim dalam hadis nomor 298, itu hadisnya begini. Nawilini al-khumrata minal masjid. Ya Aisyah, ambilkanlah khumroh. Khumroh itu dimaknai sajadah di dalam masjid. Nah kemudian Aisyah berkata, ya Rasul, sesungguhnya inna haidun, saya itu sesungguhnya sedang datang bulan. Kemudian Rasulullah menjawab, inna haidoka laisat fiyadika, sesungguhnya haid itu kan tidak di tangan kamu. Nah gitu loh. Ya. Satu hadis. Kemudian ada hadis lagi dari Aisyah radhiyallahu an juga bahwa Rasulullah SAW bersabda, la akhulu al masjid li haidin wala li junubin. Tidak halal masjid itu bagi orang yang haid dan orang yang junub. Ada hadis itu juga. Nah kemudian mengkonjungsikan lah ya, menghubungkan antara hadis satu dengan hadis lain bagaimana, kan begitu ya. Kayaknya kok kontradiktif ya. Yang satu Rasulullah menyuruh dan membolehkan, yang satu Rasulullah mengharamkan, tidak menghalalkan ya, tidak menghalalkan seseorang itu masuk, seorang yang haid datang bulan masuk masjid. Kayaknya kok kontradiktif di hadis ini. Nah, dari kedua hadis ini kemudian para alim ulama meneliti, menelaahnya, memutuskan bahwa yang pertama, orang yang datang bulan itu ketika hanya murun itu lewat saja, atau setakat di situ ada kepentingan yang sebentar, misalkan ada ayam masuk kemudian mengusir, kan begitu ya, kalau di kampung-kampung ada ayam, atau mushaf jatuh yang kemudian kalau tidak diambil menjadi mushaf yang terhina atau dihinakan misalkan gitu kan. Nah dalam konteks yang cuma murun, artinya dalam waktu sesaat hanya lewat, itu diperbolehkan. Asal dengan catatan bahwa tidak dikhawatirkan darah itu menetes ke lantai. Kalau darah itu menetes ke lantai maka itu jelas diharamkan. Itu tatkala murun. Tapi kalau muktun, ya muktun itu adalah berdiam diri di dalam masjid, maka hukumnya tetap haram. Tidak diperbolehkan seorang perempuan muktun. Muktun itu berdiam diri di dalam masjid dalam jangka waktu yang agak durasi lebih lama. Nah inilah jadi kata-kata bagaimana hukumnya seorang perempuan datang bulan masuk ke masjid ini menjadi satu cabangan hukum yang memuat banyak kejadian. Yang pertama tadi yaitu ketika lewat, kemudian ketika berdiam diri, kemudian ketika mundar-mandir. Mundar-mandir ini masuk dalam kaitan muksun karena berkali-kali.
Jadi yang diperbolehkan itu cuman murun saja, cuma melewati saja, dan itu sudah betul. Dan itu juga dalam berbagai macam pendapat para alim ulama fikih, baik Syafi'iyah dan lain sebagainya, kesimpulannya adalah seperti itu. Diperbolehkan seorang perempuan datang bulan itu hanya sebatas lewat lalu lah, lintas lalu lah ya, di dalam masjid.